Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada hari ini kita lanjutkan materi berikutnya ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik dan penerapan induksi elektromagnetik. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sekitar magnet bisa timbul arus listrik. Nah, teori Faraday ini merupakan kebalikan dari Oersted. Kalau kemarin menurut Oersted di sekitar arus listrik timbul medan magnet. Nah, ini untuk Faraday kebalikannya. Di sekitar magnet timbul arus listrik. Temuan ini diterapkan pada generator listrik ya. Generator listrik merupakan alat yang bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Contoh penerapan induksi elektromagnetik yang lain yaitu ini ada dinamo AC dan DC ya. Kemudian trafo. Lalu yang pertama tadi generator, kedua dinamo, yang ketiga trafo atau transformator ya. Transformator itu merupakan alat yang digunakan untuk mengubah tegangan, bisa menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Trafo itu dibagi jadi dua berdasarkan penggunaannya. Ada trafo step up, ada trafo step down. Trafo step down fungsinya untuk menurunkan tegangan. Trafo step up fungsinya untuk menaikkan tegangan. Nah, bentuk trafo itu seperti ini. Ini NP, ini NS, PS. Ini VVS. Ini berdasarkan bentuknya ada dua macam ya. Ini kalau yang trafo step down yang masukan lebih besar daripada keluarannya. Kalau yang step up kebalikannya. Nah, kemudian persamaan pada trafo ya. Persamaan pada trafo PP per PS sama dengan MP per NS sama dengan IS per IP. Ini rumus sudah saya turunkan ya dari rumus energi listrik saya turunkan jadi ini. Jadi biar anak-anak langsung mempelajari yang ini saja biar tidak bingung ya. Ini persamaan trafo. IP itu harus primer, satuannya ampere. IS harus sekunder. NP jumlah lilitan primer. Kalau jumlah lilitan itu enggak ada satuannya. NS lilitan sekunder. VP tegangan primer, satuannya volt. PS tegangan sekunder, satuannya sama. Kemudian efisiensi trafo. Besarnya efisiensi sama dengan daya keluaran dibagi daya masukan dikali 100%. Daya keluaran itu P, daya masukan, daya keluaran P out, daya masukan P in. Nah, kalau diturunkan lagi rumusnya menjadi PS kali IS sama dengan PP kali IP kali 100% gitu ya. Nah, ini untuk daya listrik satuannya adalah watt. Nah, kita lanjut contoh soal. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer sama dengan 220 volt. Yang pertama tentukan besarnya tegangan pada lilitan sekunder. Yang kedua, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer 0,5 mA, berapa arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Yang kedua, tentukan efisiensi transformator. Nah, jadi seperti biasa biar mudah untuk menghitung ini kita tulis yang diketahui dulu. Jumlah lilitan primer berarti NP 300 lilitan. Jumlah lilitan berapa ini? Maaf, ya 300 ya. Tadi ketutup ini ketutup. Ini saya geser dulu. Jumlah lilitan sekunder berarti NS 30. Tegangan pada lilitan primer berarti VP 220. Nah, yang ditanyakan tegangan pada lilitan sekunder berarti VS ya. Nah, ini kita gunakan yang ini PP per PS sama dengan MP per NS. Lalu kita masukkan
Yang sudah diketahui masukkan aja angkanya. Nah, ini yang belum diketahui adalah VS. Ini bisa kita sederhanakan, 300 dibagi 30 sama dengan 10, berarti 220 dibagi VS sama dengan 10. Ini bisa kita tarik ke sana ya, 10 kali VS sama dengan 220. Berarti VS-nya tinggal dibagi 220 dibagi 10, ketemu 22. Belum ada satuannya ya, satuannya adalah pot. Nanti saya tambahkan. Ini kalau lagi merekam nggak bisa ngetik saya. Nah, kemudian yang B itu yang ditanyakan apa itu harus pada lilitan primer ya. Nah, kita ambil yang ada hubungannya dengan ini, berarti NP per NS sama dengan IS per IP. Ingat kalau yang harus itu yang IP di bawah ya, IS di atas. Nah, ini kemudian kita masukkan yang sudah diketahui, yang belum diketahui yaitu IS. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, ini 10 IS per 0,5 ini bisa kita tarik ke sana, 10 kali 0,5 sama dengan 5 ampere. Ini adalah arus sekundernya. Nah, kemudian efisiensinya yaitu kita masukkan aja VS kali S sama dengan PP kali IP kali 100%. Kita masukkan saja angkanya karena sudah ketemu semua ya. Ini 22, IS 5, ini ya. Ini PS-nya dari sini 22, IS-nya ini 5, kemudian PP-nya ini ya 220, IP-nya adalah 0,5 dikali 100%. Ini bisa kita coret, ini ketemunya dicoret, berarti ini hilang, tinggal 5 ya. Kalau sudah ini tinggal 10 kali 0,5, 5 kali 100%, berarti ketemu 100%. Ini kalau efisiensinya 100%, ini hanya terjadi pada trafo yang ideal ya. Di jumlah daya keluaran sama dengan besarnya daya keluaran sama dengan daya masukan. Itu dulu anak-anak contoh soalnya ya. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan di grup. Kalau sudah jelas nanti akan saya kasih contoh soal ya buat dikerjakan. Nah, kalau sudah contoh soal nanti baru kita ulangan ya. Karena ini sudah selesai ini bab 1. Saya rasa itu dulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.